Halo guys, selamat datang kembali buat kalian yang luar biasa baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Mimin udah baca komentar kalian di video sebelumnya dan gak nyangka kalian tersebar di mana-mana. Semangat terus buat kalian, kuy lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutin ceritanya. Berlanjut dengan pertempuran tiga negara yang menyerang Kekaisaran Jia-Ma, Xiaoyan sudah mengetahui kelemahan dari teknik yang digunakan tiga tetua lembah Mulan. Hanya satu orang yang dapat menggunakan kekuatan di tingkat Dozong ketika mereka menyerang. Secara bergantian, kekuatan akan dipindahkan kepada tetua yang sedang melakukan serangan. Singkatnya, mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menempatkannya pada satu tubuh. Di sisi lain, tiga tetua Mulan tidak memberikan banyak waktu untuk Xiaoyan bernafas dan segera menyerang. Ketiganya kembali melesat bersamaan ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Aura kuat kembali terasa di punggung Xiaoyan dengan cakar merah besar yang siap merobek tembolok Xiaoyan. Saat serangan benar-benar telah dekat, kilatan kembali muncul membuat tetua berkepala harimau pun bingung. Cakar menembus tenggorokan yang berubah menjadi bayangan dalam sekejap. Seketika ia dapat melihat senyum dingin di wajah Xiaoyan sesaat sebelum menghilang. Tetua berkepala harimau segera menendang ke satu ruang kosong di mana Xiaoyan tiba-tiba muncul. Tendangan keras menghempaskan Xiaoyan membuat semua yang menyaksikan sedikit khawatir. Tak berselang lama, tetua berkepala harimau menyadari bahwa adanya keanehan setelah melihat Xiaoyan terpental ke arah tetua berkepala singa. Benar saja, rupanya Xiaoyan meminjam momentum kecepatan dari tendangan untuk mengecoh mereka. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya kemudian melesat dengan cepat ke arah tetua berkepala singa. Octane Blast dihantamkan ke tempat jantung tetua kepala singa berada. Namun tanpa diduga, kekuatan Dozong telah berpindah ke ketua berkepala singa dengan waktu yang sangat singkat. Benturan dahsyat terjadi hingga Xiaoyan sekali lagi terpental dengan lengan baju yang benar-benar hancur. Sementara itu, tetua berkepala singa hanya sedikit terhempas tanpa luka yang serius dan mereka pun segera berkumpul. Xiaoyan menstabilkan tubuh yang terpental dengan jejak darah di mulutnya. Di sisi lain, Hai Bodong menjadi sangat khawatir setelah melihat Xiaoyan yang mendapatkan serangan bertubi-tubi dari tiga tetua Mulan. Sementara itu, tetua berkepala harimau berkata tampaknya Xiaoyan telah mengetahui sesuatu dari teknik mereka. Ia lanjut tertawa, bagaimana mungkin teknik yang telah mereka pelajari dapat dengan mudah dipatahkan. Meskipun Xiaoyan tahu rahasia mereka, namun hal itu percuma karena mereka dapat memindahkan kekuatan hanya dengan pikirannya saja. Xiaoyan agak serius ketika menyadari mereka mengungkapkan teknik sesuai dengan yang ia prediksi. Di sisi lain, pertarungan Medusa dan Yan Luotian sedang dalam tahap sengit hingga mereka pun saling mundur. Yan Luotian segera menoleh ke arah Xiaoyan yang belum dikalahkan. Ia pun berteriak kepada tiga tetua Mulan mengapa sangat sulit untuk mengalahkan seorang yang hanya di tingkat Do Huang. Mereka bertiga berkata bahwa bocah Do Huang ini bukan bocah biasa dan mereka akan berusaha untuk segera menghabisinya. Tak lama, mereka pun kembali bersiap melakukan serangan dan bersamaan dengan itu Xiaoyan menutup matanya. Kilatan muncul di kaki Xiaoyan yang semakin intens hingga tak lama dua bayangan yang sangat mirip dengan Xiaoyan segera muncul. Gerakan 3000 kilat telah mencapai puncaknya dengan Xiaoyan yang telah berada di tingkat Do Huang. Hai Bodong terkejut dan bertanya-tanya mengapa mereka belum pernah melihat teknik itu sebelumnya. Jia Xingtian berkata sepertinya itu adalah teknik Do yang biasa Xiaoyan pakai, hanya saja levelnya telah meningkat jauh. Fama menggelengkan kepalanya dan bertanya apakah mereka dapat membedakan mana tubuh asli dari Xiaoyan. Bodong dan Jialau semakin terkejut ketika mereka tidak berhasil menemukan tubuh asli dari Xiaoyan. Di sisi lain, tiga tetua Mulan juga melotot melihat after image yang benar-benar membentuk kloningan dari Xiaoyan. Ekspresi mereka seketika berubah sangat jelek dengan Xiaoyan yang menjadi tiga sosok. Mereka jelas tahu kekurangan dari teknik mereka yang tidak dapat melawan banyak orang secara bersamaan. Hal itu dikarenakan hanya ada satu orang yang dapat menggunakan kekuatan Dozong ketika mereka sama-sama bertarung. Dengan begitu, mereka harus dapat menemukan tubuh asli Xiaoyan untuk melancarkan serangan dari kekuatan Dozong. Tak lama, Xiaoyan pun segera menghampiri mereka dan berhadapan satu lawan satu.
Wajah tiga tetua benar-benar pucat dengan kebingungan mendeteksi mana tubuh asli dari Xiaoyan yang menyerang bersamaan. Tetua berkepala harimau samar-samar dapat melihat senyum dingin yang sedikit terungkap ketika kilat menipis di wajah Xiaoyan. Namun ia masih belum yakin jika itu adalah tubuh asli Xiaoyan hingga tak lama aura membunuh tersirat di mata Xiaoyan yang terungkap. Ia segera menarik kekuatan Dozong dan berteriak bahwa ini adalah tubuh asli dari Xiaoyan. Pukulan telapak harimau dilesatkan ke dada Xiaoyan menimbulkan benturan yang dahsyat, namun seketika ekspresi tetua berkepala harimau pun berubah. Ia segera berteriak bahwa ternyata ini bukan tubuh asli dari Xiaoyan. Ia pun segera melepas kekuatan Dozong dari tubuhnya agar dapat diserap oleh yang lain. Tetua berkepala beruang berteriak bahwa tubuh asli Xiaoyan ada di dekatnya, kemudian segera mengambil kekuatan Dozong. Cakar tajam segera menebas tubuh Xiaoyan, namun tak lama ia berteriak bahwa ini adalah tubuh ilusi. Tersisa tetua berkepala singa yang berhadapan dengan Xiaoyan dan langsung mengambil kekuatan Dozong. Pukulan kuat dilesatkan ke arah Xiaoyan hingga menimbulkan ledakan dengan percikan aura yang sangat kuat. Semua mata tertuju ke pusat benturan dengan kabut energi setelah ledakan terjadi. Mata Hai Bodong dan yang lainnya tercengang ketika melihat sosok manusia jatuh seperti burung yang sayapnya patah. Mereka terkejut ketika menyadari yang terjatuh bukan tetua berkepala singa melainkan tetua berkepala harimau. Perlahan sosok Xiaoyan yang kelelahan terungkap setelah kabut menipis dengan jejak telapak harimau pada armornya. Hai Bodong sungguh tidak menduga bahwa Xiaoyan benar-benar menggunakan strategi yang sangat membahayakan. Meskipun Xiaoyan terlihat kelelahan, sepertinya ia berhasil memberikan luka serius pada tetua berkepala harimau. Jialau berkata tidak diragukan lagi, dengan pengalaman tempur yang banyak, Xiaoyan dapat berpikir dengan demikian. Di sisi lain, dua tetua yang tersisa juga tercengang karena Xiaoyan benar-benar menggunakan taktik yang tidak terduga. Mereka benar-benar terkejut karena teknik yang telah lama mereka gunakan telah digagalkan oleh seorang bocah. Dengan begitu, mereka kehilangan teknik andalan karena satu anggota yang mendapat luka serius. Jika diperhitungkan, maka pemenang pertarungan seharusnya sudah dapat ditentukan. Di sisi lain, Hai Bodong mulai merasa lega ketika melihat Xiaoyan yang hanya menderita luka ringan. Terlebih, ia menyadari dengan jatuhnya salah seorang dari tiga tetua Mulan, maka mereka tidak memiliki kekuatan Dozong. Dengan begitu mereka sudah tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung kecuali jika mereka memaksa. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini tampaknya ia akan dengan mudah mengalahkan keduanya. Akhirnya Jiama telah membalikan keadaan berkat bocah yang suka datang dadakan. Selanjutnya tinggal pertarungan penentuan antara Medusa dan Yan Luotian. Dari kelihatannya Medusa hanya perlu menunggu waktu untuk dapat mengalahkan Yan Luotian. Setelah Ratu Medusa berhasil mengalahkan Yan Luotian, maka mereka akan segera mundur dari pertempuran. Di arena pertempuran, Yan Luotian baru menyadari satu dari tiga tetua Mulan telah dijatuhkan oleh Xiaoyan. Ia segera berteriak bagaimana bisa tiga tetua Mulan dikalahkan oleh bocah Do Huang. Bukankah tadi mereka berkata akan menyelesaikannya dalam 10 pertukaran? Dua tetua yang tersisa tidak dapat berkata apa-apa dan hanya memendam kemarahan di wajahnya. Sementara itu Ratu Medusa merasa lega karena Xiaoyan telah berhasil menjatuhkan salah seorang dari mereka. Tak disangka orang yang akan ia bunuh dengan mudah saat ini mampu mengalahkan elit Dozong. Kesenjangan antara Medusa dan Xiaoyan saat ini tanpa sadar sudah semakin dekat dan senyum terlintas di wajah Medusa. Seketika tersirat dalam pikirannya bahwa suami dari sang ratu harus memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari ratu itu sendiri. Tanpa sadar wajah Medusa merona ketika pikiran terlintas sambil menatap ke arah Xiaoyan. Tak lama Medusa pun segera pulih dan menoleh ke arah Yan Luotian dengan tatapan membunuh yang sangat kuat. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan Medusa yang langsung menyerang Yan Luotian. Di sisi lain, Xiaoyan menghela nafas ketika melihat tubuh tak bergerak tetua berkepala harimau. Xiaoyan merasakan adanya sedikit sesal karena tidak berhasil membunuh tetua berkepala harimau. Xiaoyan tidak menyangka Angry Buddha Lotus Flame dengan dua api surgawi masih belum mampu membunuhnya. Namun setidaknya itu telah memberikan luka serius walaupun tidak membuat tetua berkepala harimau sekarat.
Xiaoyan lanjut menatap kedua tetua Mulan dan berkata bahwa ia ingin tahu apa yang dapat mereka lakukan ketika kekurangan anggota. Tetua Lembah Mulan terlihat marah dan bernafsu untuk membunuh Xiaoyan dengan cepat. Mereka pun segera mengeluarkan doki berniat untuk segera menyerang Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan berpikir tampaknya akan mudah melukai mereka dengan cepat menggunakan Open Mountain Seal. Tak lama Xiaoyan terpejam lalu tangannya membuat segel hingga perlahan cahaya emas merembes keluar. Ketika kedua tetua hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara elang yang menggema di langit. Wajah semua orang terkejut kecuali dengan Xiaoyan yang tidak mengetahui apa-apa. Begitu pula dengan Hai Bodong yang langsung bertanya-tanya apakah ia sudah sembuh. Sosok wanita dengan cadar tiba di arena pertempuran membuat semua orang tercengang. Hai Bodong, Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar berubah ekspresi menjadi kekhawatiran. Ketua Sekte Racun yang bahkan sulit dikalahkan oleh Medusa akan menimbulkan permasalahan yang baru. Mereka terkejut karena Ketua Sekte Racun benar-benar telah pulih dari luka pertempuran sebelumnya. Mereka hanya dapat menghela nafas dan berharap tidak terjadi hal yang buruk kepada Jiama. Di sisi lain, Yan Luotian berkata meskipun tiga tetua Lembah Mulan telah dijatuhkan, mereka masih memiliki ketua Sekte Racun. Dengan begitu, takdir dari Jiama telah dikunci dengan kehancuran mulai detik ini. Mendengar hal itu, ekspresi Medusa menjadi sangat marah bersamaan dengan Yan Luotian yang bergegas menghampiri ketua Sekte Racun. Sementara itu, Xiaoyan yang menatap dua tetua Lembah Mulan mengundurkan diri segera melirik ke arah tetua Sekte Racun. Tiba-tiba Medusa sudah berada di samping Xiaoyan dan berkata bahwa itu adalah ketua Sekte Racun. Xiaoyan bertanya apakah Medusa dapat mengalahkannya. Medusa terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata hal itu sangat sulit mengingat ia memiliki kemampuan yang aneh. Kecuali jika mereka bertarung hingga benar-benar menguras tenaga, maka ada kemungkinan untuk dapat menang. Untuk saat ini Medusa hanya mampu memblokir kekuatan dari ketua Sekte Racun. Xiaoyan menarik nafas kemudian berkata jika begitu maka Xiaoyan akan menyelesaikan pertarungan lain dengan cepat agar dapat membantu. Xiaoyan menyerahkan urusan ketua Sekte Racun kepada Medusa sementara ia akan melawan sisanya. Medusa pun tanpa daya mengangguk mengiyakan perkataan Xiaoyan barusan. Di sisi lain, Yan Luotian terlihat sangat marah dan berteriak kepada dua tetua mengapa sangat sulit menghadapi bocah di tingkat Dohuang tersebut. Tetua Lembah Mulan berkata bocah tersebut bukan sekedar Dohuang biasa terlebih dengan kecepatan yang sangat aneh. Yan Luotian mengejek dengan berkata sepertinya kekuatan mereka tidak layak untuk bertarung di tingkat Dozong. Dua tetua Mulan pun emosi dan membalas bahwa mereka bertiga dapat menghancurkan Sekte Angsa Emas dengan sangat mudah menggunakan kekuatannya. Malah berantem malih, ucap ketua Sekte Racun kepada mereka. Akhirnya ketua Sekte Racun memerintahkan dua tetua Mulan untuk mundur mengingat mereka sudah tidak memiliki kualifikasi dalam pertempuran di tingkat Dozong. Setelah itu ia memerintahkan Yan Luotian untuk menghadapi bocah Dohuang sementara ia akan berhadapan dengan Ratu Medusa. Setelah itu ketua Sekte Racun melirik ke arah bocah Dohuang dan ekspresinya seketika berubah. Ia bergumam bagaimana bisa orang itu berada di sana. Yan Luotian yang mendengar perkataan tersebut merasa aneh dan berkata apakah ada masalah. Ketua Sekte Racun tidak menjawab pertanyaan tersebut dan melirik ke arah Yan Luotian. Ketua Sekte Racun meminta Yan Luotian tidak membunuh Xiaoyan dan hal itu membuat Yan Luotian keheranan. Baru kali ini Ketua Sekte Racun membiarkan orang untuk hidup di dalam pertempuran. Namun ia tanpa daya segera mengangguk kemudian Ketua Sekte Racun segera menghampiri Ratu Medusa. Setelah sampai ia berkata agar Medusa segera menyerah dan dengan begitu Ketua Sekte Racun akan memberi tempat untuk ras manusia ular. Medusa dengan tatapan dingin berkata apakah ia yakin dapat mengalahkan Medusa hingga bermimpi seperti itu. Xiaoyan di samping Ratu Medusa bertanya apakah Anda adalah pemimpin Sekte Racun. Wanita berjubah segera menoleh dan terkejut kemudian balik bertanya siapakah sosok pria tersebut. Xiaoyan menangkupkan tangan kemudian berkata bahwa ia adalah pemimpin aliansian bernama Xiaoyan. Ekspresi dalam cadar si wanita berubah dan tangan yang tanpa sadar mengepal.
Jiwa ketua sekte racun bergejolak dengan kenangan yang muncul di dalam kepalanya hingga akhirnya ia meminta Xiaoyan untuk menyerah. Xiaoyan tersenyum dan berkata jika harus menyerah maka ia tidak akan datang ke medan pertempuran. Dengan kata lain, aliansi Yan tidak akan menyerah dari pertempuran hari ini meskipun harus mengorbankan nyawa. Hati ketua sekte racun seketika bergetar hingga akhirnya ia berkata jika begitu permasalahannya maka mereka akan segera menyerang. Doki segera melonjak dari tubuh ketua sekte racun bersamaan dengan Ratu Medusa yang berpindah posisi. Di sisi lain, Yan Luotian dengan senyum ganas segera menghampiri Xiaoyan setelah mengeluarkan sayap emas yang sangat besar. Yan Luotian seketika terkejut ketika melihat api surgawi yang membungkus tubuh Xiaoyan. Namun hal itu tidak membuatnya gentar dan terus maju. Xiaoyan seketika terkejut dengan kecepatan Yan Luotian kemudian segera menghilang setelah kilatan muncul di kakinya. Yan Luotian terus mengejar Xiaoyan dan berkata apakah Xiaoyan akan terus berlari. Xiaoyan tercengang menyadari Yan Luotian berhasil mengikutinya dengan jarak yang sangat dekat. Yan Luotian berkata sungguh tak terduga kecepatan bocah Douwang ini dapat bersaing dengan kecepatan dari angsa emas. Dengan penuh rasa keserakahan, Yan Luotian berkata bahwa ia akan mempelajari teknik tersebut setelah berhasil menangkap Xiaoyan. Tak lama, Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan Yan Luotian berkata apakah Xiaoyan telah kelelahan. Yan Luotian segera memanfaatkan keadaan tersebut dengan segera menghampiri Xiaoyan. Ia berdiri sekitar 1 meter di hadapan Xiaoyan hingga akhirnya Xiaoyan melepaskan serangan teknik Open Mountain Seal tepat di dada Yan Luotian. Ledakan yang memekakan telinga segera terjadi membuat semua orang tercengang. Mengingat kemampuan Yan Luotian yang berada di tingkat dozong, tanpa diduga ia sempat membuat penghalang yang terbuat dari bulu angsa tepat sebelum benturan terjadi. Walaupun begitu, tameng bulu angsa masih memiliki celah hingga banyak energi liar yang menembus penghalang. Yan Luotian pun segera mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya dan membuat semua orang tercengang. Seketika tatapan prajurit dari Kekaisaran Jiama seperti dipenuhi dengan harapan ketika mereka menyadari elit Douwang yang terluka. Hai Bodong dan yang lainnya juga merasa terkejut karena Xiaoyan benar-benar berhasil menggunakan taktik yang tak terduga. Tak lama, Yan Luotian segera mengeluarkan doki emas dan berkata bajingan kecil yang sungguh berani. Ia langsung mengejar Xiaoyan yang segera melarikan diri setelah menyadari Yan Luotian semakin marah. Kecepatan Xiaoyan saat ini jelas berkurang akibat konsumsi penggunaan Open Mountain Seal barusan. Dengan begitu, Yan Luotian pun dapat dengan cepat mengejar dan memblokir jalur pelarian Xiaoyan. Tak lama, Yan Luotian pun menyerang dengan hantaman lutut mengenai perut bawah Xiaoyan. Seketika wajah Xiaoyan berubah menjadi pucat dengan benang darah keluar dari mulutnya, namun ia tidak menyerah. Kepalan tinju segera dilepaskan menghantam pinggang Yan Luotian sebelum akhirnya kilatan kembali muncul. Yan Luotian menyadari Xiaoyan yang akan segera berpindah pun segera mengayunkan kakinya hingga menghantam punggung Xiaoyan. Tendangan kuat menghempaskan Xiaoyan membuat semua orang dari Jiama kembali dalam keadaan khawatir. Pertarungan terus berlanjut dengan Xiaoyan yang menghindari serangan Yan Luotian. Sementara itu, pertempuran Medusa masih belum terlihat siapakah yang akan berakhir dengan kekalahan. Di sisi lain, Xiaoding meminta Hai Bodong bersiap untuk menyelamatkan Xiaoyan jika hal buruk terjadi. Melihat Xiaoyan yang terus dalam tekanan, ia sangat khawatir Xiaoyan tak akan sanggup untuk bertahan. Hai Bodong mengepalkan tangan merasa kesal kemudian mengeluarkan sayap es bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Xiaoyan terus menghindari serangan Yan Luotian hingga akhirnya jarak mereka benar-benar semakin mendekat. Hai Bodong pun bersiap untuk melakukan tindakan jika saja Xiaoyan benar-benar celaka. Yan Luotian perlahan mengangkat tangannya hendak menggapai kepala Xiaoyan yang membelakanginya. Nyaris ketika tangannya hendak menyentuh kepala Xiaoyan, kilatan segera muncul dan Xiaoyan segera berbalik menatap dingin ke arah Yan Luotian. Ekspresi Xiaoyan membuat Yan Luotian merasa heran hingga tak lama Angry Buddha Lotus Flame gabungan 3 api surgawi berwarna merah dilepas ke dada Yan Luotian. Hai Bodong yang sudah maju segera menarik diri setelah melihat lotus api yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Hai Bodong jelas tahu efek serangan mematikan yang Xiaoyan lepaskan dan memutuskan untuk kembali ke posisinya.
Tubuh Xiaoyan pun melayang jatuh di tanah dengan tatapan yang penuh ejekan melontar ke arah Yan Luotian. Ekspresi Yan Luotian seketika menjadi sangat jelek sebelum akhirnya ledakan beruntun terjadi menimbulkan riak energi liar yang membentuk tornado. Gumpalan api panas melonjak menyapu langit mengakibatkan cahaya matahari terhalang. Tak lama Hai Bodong segera menghampiri Xiaoyan yang kembali bangkit dan terbang di langit. Para ahli dari pihak musuh juga merasa ketakutan melihat efek serangan yang sangat dahsyat di langit. Dua tetua Mulan menghela nafas merasa beruntung serangan tersebut tidak terjadi ketika mereka saling bertarung dengan Xiaoyan. Melihat ganasnya serangan, mereka khawatir takkan sanggup untuk melawan meskipun menggunakan teknik gabungan. Sementara itu, Hai Bodong segera bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata ia baik-baik saja walaupun agak kelelahan. Konsumsi Angry Buddha Lotus Flame dari 3 api surgawi jelas memakan cukup banyak energi. Xiaoyan segera mengeluarkan beberapa botol giok dan menuangkan cairan ke atas luka di tubuhnya, kemudian kembali menelan beberapa pil pemulihan. Hai Bodong menoleh ke arah energi liar lalu bertanya apakah orang tersebut akan mati. Xiaoyan berkata meskipun Angry Buddha Lotus Flame sangat kuat tampaknya takkan mengakibatkan kematian pada seorang dozong. Namun setidaknya itu akan mengakibatkan luka yang cukup serius dan sulit untuk disembuhkan. Bersamaan dengan itu sosok tubuh segera melesat keluar dari energi liar dengan cahaya emas. Yan Luotian terlihat menyedihkan dengan bulu di sayap emas yang rontok dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Seketika sorakan kegembiraan terdengar dari prajurit Jiama yang menyaksikan adegan tersebut. Bagaimanapun setelah pertempuran ini nama Xiaoyan akan sangat melambung di wilayah barat laut. Seorang Do Huang yang mampu mengalahkan 2 elit dozong dalam 1 hari merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mulai saat ini kekaisaran Jiama juga akan diperhitungkan keberadaannya di wilayah barat laut. Tak lama setelah itu, Yan Luotian bergegas bergabung dengan barisan prajurit yang ada di belakang. Melihat hal itu, Xiaoyan tidak segera mengejarnya mengingat kelelahan Doki yang akan merepotkan. Xiaoyan melirik pertarungan intens yang tidak terganggu bahkan dengan ledakan Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan segera melesat mendekat ke arena pertarungan yang sedang dalam titik yang sangat panas. Xiaoyan segera berteriak bahwa 2 ahli dozong telah kalah dalam pertempuran. Oleh karena itu, Xiaoyan menyarankan agar ketua sekte darah segera menarik pasukannya mundur. Namun perkataan Xiaoyan tidak didengar mereka yang sedang bertarung dengan sangat serius hingga tak lama ketua sekte racun pun melirik ke arah Xiaoyan. Kelengahan itu dimanfaatkan Ratu Medusa dengan menghantamkan telapak tangannya ke dada ketua sekte racun. Seketika seteguk darah keluar dari mulut ketua sekte racun, namun tak terduga darah berubah menjadi panah yang melesat ke wajah Medusa. Serangan dadakan itu pun tak dapat dihindari dan Medusa hanya mampu menahan dengan tangannya. Hal aneh kembali terjadi ketika panah menghilang meresap ke dalam kulit Ratu Medusa. Senyum dingin terpancar di wajah ketua sekte racun setelah racun tersebut masuk ke kulit Ratu Medusa. Tanpa sadar, wajah ketua sekte racun terungkap setelah cadar terlepas akibat serangan yang terakhir. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah menjadi terkejut ketika menyadari sosok ketua sekte darah adalah dokter peri kecil. Xiaoyan pun tanpa sadar mengucapkan nama tersebut setelah melihat wajah yang familiar di balik cadar. Hal itu membuat ketua sekte racun bergetar dipenuhi kegalauan kemudian memantapkan diri dan berkata bahwa ia bukan dokter peri kecil. Xiaoyan berkata sungguh tak terduga pribadi yang lembut bisa berubah menjadi ketua sekte racun yang sangat kejam. Dokter peri kecil berkata bahwa yang Xiaoyan maksud telah lama mati sementara ia lahir untuk membawa kesengsaraan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar hal tersebut kemudian berkata sepertinya semua ini disebabkan tubuh beracun yang tidak dapat disembuhkan. Namun dengan hal itu bukan berarti dokter peri kecil harus melakukan hal yang sangat kejam. Mendengar perkataan itu, dokter peri kecil pun terdiam kemudian berkata bahwa ia telah melupakan semua kenangan yang ada di masa lalu. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata jika begitu maka seharusnya ketua sekte racun akan segera menyerang Xiaoyan. Tak lama terdengar suara batuk dari belakang Xiaoyan yang ternyata bersumber dari Ratu Medusa. Xiaoyan terkejut ketika melihat darah yang keluar dari mulut Ratu Medusa.
Dokter peri kecil berkata bahwa tubuhnya telah dipenuhi oleh racun yang tidak begitu mematikan namun dapat merusak. Xiaoyan seketika marah dan meminta dokter peri kecil untuk menghentikan semuanya. Xiaoyan pun segera melangkah mendekat ke arah tetua sekte racun dan ia pun segera menghindar. Melihat ekspresi dokter peri kecil, Xiaoyan pun mengetahui bahwa masih ada kesempatan untuk membujuknya. Xiaoyan berkata meskipun tubuh racun tidak dapat dihilangkan, namun Xiaoyan tahu metode untuk mengendalikan racun tersebut. Seketika ketua sekte racun terkejut dan tanpa sadar bertanya apakah hal itu benar. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata bahwa ia dapat memberikan solusi untuk mengendalikan racun dalam tubuhnya. Dalam hal ini, Xiaoyan benar-benar beruntung berkat gulungan yang ada di cincin Yaolao. Xiaoyan dapat mengetahui metode untuk mengendalikan tubuh racun seseorang. Setelah itu, tanpa diduga dokter peri kecil melambaikan tangan dan seketika racun bercampur darah keluar dari tubuh Ratu Medusa. Wajah pucatnya perlahan membaik seiring berjalannya waktu. Namun Medusa masih dengan amarahnya ingin menyerang mengingat ketua sekte racun telah menghancurkan ras manusia ular. Beruntung, Xiaoyan mencegah pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Medusa berkata suatu saat ia pasti akan membalaskan dendam atas apa yang dilakukan ketua sekte racun kepada anggotanya. Di sisi lain, Hai Bodong yang telah kembali ke benteng merasa bingung melihat mereka berhenti bertarung. Jialau juga merasa sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Xiaoding menarik nafas kemudian berkata tak peduli apapun caranya, yang penting adalah wanita tersebut harus segera dihentikan. Mereka pun mengangguk dan berharap apapun yang dibicarakan Xiaoyan akan membawa kabar baik bagi kekaisaran Jiama. Kembali beralih ke ketua sekte racun yang berkata jika Xiaoyan dapat membantunya maka ia akan segera menarik pasukan. Terlebih niat asli untuk melakukan perang adalah untuk mendapatkan metode pengendalian racun tubuh. Xiaoyan terkejut ketika mendengar hal tersebut kemudian menanyakan apa yang dimaksud. Dokter peri kecil bercerita bahwa ketika itu ada organisasi misterius yang mendatanginya dan menawarkan kesepakatan. Mereka meminta sekte racun untuk menguasai Jiama dan menangkap ketua aliansian. Sungguh tak terduga ternyata yang mereka maksud adalah Xiaoyan. Xiaoyan kembali bertanya siapakah organisasi yang dimaksud oleh dokter peri kecil. Ia sedikit lupa namun menjelaskan sedikit detail bahwa organisasi tersebut sangat aneh dan tidak takut terhadap racun darinya. Xiaoyan seketika terfikir satu nama dan berkata sepertinya itu adalah Hall of Soul. Dokter peri kecil seketika teringat dan membenarkan nama yang disebut Xiaoyan kemudian lanjut berkata bahwa mereka adalah organisasi yang mencari roh. Xiaoyan terdiam kemudian bertanya apakah Hall of Soul masih berada di kerajaan Cuyun. Dokter peri kecil menggelengkan kepala dan berkata sepertinya akan sangat sulit untuk menemukan keberadaan mereka. Xiaoyan hanya merenung setelah mendengar penjelasan dari dokter peri kecil. Tak lama, dokter peri kecil berkata jika Xiaoyan benar-benar dapat membantunya mengendalikan racun tubuh sebelum meletus, maka ia akan segera menarik pasukannya. Xiaoyan mengangguk kemudian bertanya kapankah perkiraan racun tubuh tersebut akan meletus. Dokter peri kecil berkata paling cepat 6 bulan dan paling lama kemungkinan hingga 2 tahun. Xiaoyan terkejut kemudian berkata sungguh waktu yang sangat singkat untuk kasus yang berat. Dokter peri kecil berkata jika waktunya masih sangat lama tentu ia takkan mengambil tindakan untuk menyerang Jiama. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata ia akan membantu selagi bahan-bahan yang dibutuhkan telah disiapkan oleh dokter peri kecil. Ia pun mengangguk dan berkata malam ini ia akan menemui Xiaoyan untuk membahas metode tersebut. Setelah itu, ketua sekte racun segera melesat ke arah pasukan dan meminta semuanya untuk mundur. Semua orang terkejut, begitu pula dengan para ahli yang menyadari peluang mereka untuk menang masih sangat besar. Salah seorang ahli berkata mengapa mereka harus mundur sementara kekuatan mereka masih sanggup untuk menang. Ketua sekte racun segera berteriak memerintahkan semua sekali lagi untuk mundur dan jika ada yang keberatan silahkan maju menghadapinya. Tentu saja semua ahli jelas takut dan pasukan pun dengan berat hati segera mundur. Di sisi lain, Hai Bodong tak menyangka pasukan dari 3 negara telah benar-benar ditarik mundur. Ia segera menghela nafas meletakkan beban dalam hatinya yang bertumpuk selama pertempuran.
Jia Xingtian berkata sesungguhnya ia sangat ingin mengetahui apa yang mengakibatkan seluruh pasukan ditarik. Kebahagiaan terpancar di wajahnya, begitu juga dengan Fama yang merasa sangat lega. Hai Bodong menambahkan dengan begitu reputasi aliansi Yan akan menyebar di wilayah barat laut. Tak akan ada yang berani meremehkan perwakilan Kekaisaran Jiama dalam pertempuran faksi besar di wilayah barat laut. Mereka pun tertawa bahagia menyadari masa depan dari Jiama yang telah terbuka. Beralih ke Xiaoyan yang tersenyum dan menoleh ke arah Ratu Medusa dan berkata sepertinya 1 tahun ini sangat berat untuk sang ratu. Medusa membalas, sungguh tak terduga Xiaoyan memiliki banyak teman di luar sana. Xiaoyan tersenyum canggung kemudian berkata itu hanyalah seorang teman di masa lalu dan tak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti ini. Medusa lanjut berkata sepertinya itu adalah orang yang mereka temui ketika berada di lembah. Medusa dapat merasakan aura aneh yang sama dari kedua orang tersebut ketika bertukar pukulan. Xiaoyan pun mengangguk kemudian menoleh ke arah benteng yang dipenuhi dengan gemuruh sukacita. Setelah itu Xiaoyan segera mengajak Ratu Medusa untuk segera kembali ke benteng.